Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk kita bisa melayani Dia. Kita bukan saja memiliki status yang baru sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita mempunyai mandat yang baru, mandat yang mulia. Karena itu diberikan Tuhan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan biarlah kita masuk di dalam seluruh panggilan Tuhan itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, maka panggilan Tuhan bagi kita adalah agar kita ini hidup bagi Dia. Caranya adalah dengan melayani Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang dimaksudnya melayani bukan hanya yang terkait di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki semangat melakukan seperti untuk Tuhan. Namun saudara-saudara, hal ini bukan tanpa kesulitan. Kadang-kadang ada orang Kristen yang melakukan itu dengan baik, tetapi menerima respons yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka orang Kristen ini menjadi kecewa. Dan akhirnya orang Kristen ini tidak lagi mau hidup melayani Dia. Karena dia merasa apa yang dia lakukan yang baik tidak direspon dengan baik. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mengalami hal yang seperti ini? Saudara, sebenarnya bagaimanakah kita harus memahami makna hidup kita ketika kita hidup bagi Tuhan, melayani Dia, sehingga kita tidak menjadi kecewa. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 7-10. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memikirkan mengenai relasi demi relasi, maka setiap relasi itu pasti ada kesulitannya. Misalnya relasi antar manusia, relasi orang tua anak, relasi suami dan istri, relasi rekan kerja, atau relasi bisnis. Saudara, dalam relasi-relasi itu, saudara, seringkali ada kesulitan, termasuk dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, kesulitannya adalah, yaitu bagaimana kita memandang relasi itu. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu membuat kita tahu menempatkan diri kita dalam relasi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan sebuah ilustrasi. Dia mengatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Saudara, apa yang Yesus katakan ini adalah sebuah kisah yang nyata dari kehidupan manusia, bukan? Namun yang Tuhan maksudkan adalah relasi kita dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai manusia di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita menurunkan Tuhan begitu rupa, sampai-sampai Tuhan itu sejajar dengan kita. Bahkan ada orang-orang tertentu menaruh Tuhan di bawah dia. Di bawah dia artinya, apa yang dia mau Tuhan harus lakukan. Ketika manusia menurunkan Allah sejajar dengan dia, maka sewaktu manusia melakukan sesuatu kepada Allah,
maka dia berpikir Allah harus berterima kasih kepada dia. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Dia itu jauh lebih tinggi daripada manusia. Sehingga saudara, manusia meskipun adalah ciptaan Allah yang paling tinggi dari seluruh ciptaan, tetapi di hadapan Tuhan, manusia adalah hamba kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita mengenal Tuhan yang maha besar itu, barulah kita bisa menempatkan diri seharusnya bagaimana kita kepada dia. Saudara, ketika kita kecewa waktu kita melayani Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang lupa siapakah diri kita. Sewaktu kita berkata, saya tidak lagi mau melayani Tuhan. Saya tidak lagi mau hidup bagi Tuhan. Karena mungkin ada ketawaran hati dari kita. Kita sedang lupa siapakah diri kita. Ketika kita menuntut Tuhan berbuat ini dan itu karena saya sudah melakukan ini dan itu, kita lupa siapakah diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting engkau dan saya mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan baik, engkau dan saya baru dapat menempatkan diri dengan benar dan dapat berperilaku, bersikap dengan benar. Dan ketika kita tahu menempatkan diri, disitulah saudara kita bisa mengalami yang disebut dengan sukacita, rasa puas, rasa berharga, rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, bukankah itu yang kita rindukan dalam hidup kita? Oleh karena itu saudara, mengenal Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita rindu melayani Dia. Yang kedua, saudara, pengenalan kita kepada Tuhan membuat kita menyadari keberadaan kita ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, saya menggarisbawahi kalimat hamba itu yang berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di manakah kegunaan manusia? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kegunaan manusia adalah ketika manusia itu mendapat anugerah Tuhan. Karena seberapapun manusia itu berguna, namun jikalau di mata Tuhan tidak bernilai, maka dia tidak berguna. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya menjadi orang berguna di tengah dunia ini, jangan lupa, sebelum engkau menjadi orang berguna, ada anugerah Tuhan yang mendahului semuanya itu. Kalau engkau hari ini menjadi orang yang pintar, jangan lupa, ada anugerah Tuhan yang memberikan kepada kamu IQ yang baik. Kalau engkau hari ini bisa mengalami bisnis yang berkelimpahan, jangan lupa, ada Tuhan yang membuka kesempatan bagimu, berpeluang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan jangan lupa, Tuhan beranugerah memberikan kau hikmat bagaimana mengelola usahamu. Saudara, ada banyak hal dalam hidup kita ini. Jikalau kita menjadi orang berguna, ingatlah, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak pernah bisa menjadi orang berguna. Saudara, ketika kita menyadari hal itu, maka sewaktu kita melayani Dia, dan kita boleh menjadi berguna di tangan Dia, saudara, bagi kita itu cukup. Itu yang membuat kita bersyukur. Kita tidak lagi melihat bagaimana respon orang, bagaimana sikap orang, bagaimana hasilnya. Tetapi bagi kita, kalau kita boleh berguna di tangan Tuhan, saudara, bagi kita itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal anugerahnya, maka kita dimampukan boleh hidup bagi Tuhan dengan sukacita, meskipun situasi dan kondisi mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan, tetapi bisa melayani Dia, itu saja sudah menjadi sukacita bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar Engkau menolong kami mengenal Engkau,
Sehingga kami tahu menempatkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami tidak menjadi sombong atau kami menjadi kecewa. Tapi kami tahu ya Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar pada kami. Sehingga jikalau kami bisa melayani Engkau, bisa hidup bagi Engkau, ada anugerah Tuhan yang mendahului dan ada anugerah Tuhan yang menyertai dan ada anugerah Tuhan untuk kami bisa menyelesaikan tanggung jawab kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup kami, supaya kami juga belajar menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.